Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono. Saya berasal dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya ingin berbagi terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh selama ini, yaitu adalah pemeriksaan akuntansi kedua atau bahasa lainnya adalah audit substantif. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang diampu oleh mahasiswa program studi akuntansi di semester 5. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan RPS dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini ditempuh ketika mereka sudah lulus mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang pertama di semester 4. Mata kuliah ini adalah dirancang untuk memberikan pengajaran mengenai pengauditan, kemudian metode pengujian, dan juga pelaporan audit. Untuk pertemuan yang kita jalani itu adalah 14 kali pertemuan dengan 2 pertemuan adalah UTS dan UAS. Untuk kali ini saya akan menjelaskan pertemuan kedua, yaitu adalah pemeriksaan kas dan bank. Nah, kemampuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengeksekusi kertas kerja pemeriksaan kas dan bank. Nah, untuk bisa lebih memahami terkait dengan kas dan bank, terutama pemeriksaan kas dan bank, bentuk kuliah yang kita lakukan selama ini adalah berdasarkan project based learning. Artinya di setiap setiap kelas itu mahasiswa diminta untuk mengeksekusi kasus yang saya berikan yang berdasarkan dari kasus real di lapangan. Estimasi pekerjaannya adalah 2 kali 50 menit karena sisanya dipakai untuk follow up dari hasil kertas kerja mereka. Penilaiannya adalah langsung di kelas. Ketika mereka menyelesaikan kasus secara baik, maka akan diberikan nilai maksimal. Jika tidak, maka akan dilakukan revisi yang akan dibahas lagi di pertemuan selanjutnya. Bobot penilaiannya adalah 8% untuk materi kedua ini. Namun, secara keseluruhan 25% itu adalah absensi, 25% untuk tugas, 25% untuk UTS, dan 25% untuk UAS. Untuk kertas kerja pemeriksaan audit akan saya jelaskan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan kertas kerja yang saya berikan kepada mahasiswa. Sheet pertama ini menunjukkan bahwasannya ini adalah saldo klien pra-audit. Kemudian, untuk pertemuan kali ini, kita akan memeriksa akun kas dan setara kas, yaitu kita menguji nilai 3 miliar sekian. Sheet berikutnya adalah rekapitulasi atau hasil ringkasan dari kasus-kasus selama di lapangan yang biasanya disebut dengan cash of name. Temuannya ada banknotes atau uang kertas, kemudian ada koin, ada cek for outstanding AP atau cek untuk pembayaran, dan juga ada cek for outstanding AR atau cek untuk penerimaan pendapatan. Di situ berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengkolek atau mengumpulkan informasi terkait dengan cek yang mundur. Tinggal memindahkan saja dari sheet sebelumnya. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bisa membuat jurnal seperti ini yang nantinya jurnal ini akan digunakan sebagai informasi temuan audit pada time schedule. Di sheet berikutnya juga sama, dari informasi sheet sebelumnya, mahasiswa diharapkan memindahkan informasi yang sudah ada, kemudian membuat jurnal temuan audit seperti ini. Di sheet berikutnya, berikut adalah hasil dari case of name atau kompilasi case of name yang nantinya sebagai bahan berita acara dari pemeriksaan kas. Di sheet berikutnya, ini merupakan rekapitulasi akhir terkait dengan hasil pemeriksaan kas. Membuktikan apakah ada selisih antara saldo yang ada di sistem perusahaan atau saldo perbuk dengan saldo yang ada di lapangan atau cash. Untuk tahap ini selesai. Kemudian untuk sheet berikutnya ini adalah pemeriksaan bank. Berikut adalah informasi bank klien, terdapat 2 bank saja. Kemudian ini adalah saldo dari sistem dari
klien atau bank klien. Yang ini adalah saldo dari rekening koran yang diberikan dari bank untuk klien, dan juga ini saldo per buku. Dicocokkan apakah ada selisih atau tidak. Dari hasil ini ditemukan selisih sekian juta. Untuk mempermudah kelas, maka saya sudah membuat asumsi-asumsi yang terjadi kenapa selisih itu bisa muncul, biar tidak membingungkan mahasiswa. Karena jika tidak seperti itu, maka nanti proses pemeriksaan juga semakin panjang. Di sisi berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu membuat konfirmasi bank, ya, sebagai bukti bahwasanya apakah benar saldo yang ada di klien itu sama dengan saldo yang ada di bank. Seperti itu. Di sisi berikutnya, berikut adalah rekonsiliasi bank dari salah satu klien. Mahasiswa wajib bisa membuat rekonsiliasi bank agar bisa menentukan apakah ada selisih. Kalau ada selisih, temuannya apa? Nah, dari temuan ini tadi, mahasiswa wajib bisa membuat jurnal seperti ini. Berikutnya juga sama, dengan bank yang berbeda, harus membuat rekonsiliasi bank dan juga mampu membuat jurnal seperti ini, AJS seperti ini. Berikutnya adalah rekapitulasi saldo bank. Ini ada rekapitulasi dari hasil pemeriksaan bank berdasarkan dari rekon bank OCBC dan juga rekon bank EAJ. Kemudian yang terakhir adalah top schedule. Ini adalah kompilasi dari pemeriksaan kas dan juga kompilasi dari hasil pemeriksaan bank. Dan ini adalah hasil akhir dari pemeriksaan kas dan bank. Baik, setelah tadi saya menjelaskan kertas kerja yang saya berikan kepada mahasiswa, maka selanjutnya adalah simulasi di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kita pertemuan keberapa? Kedua. Kedua ya, alhamdulillah. Pertemuan pertama kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana konsep pemeriksaan akuntansi secara umum, ya. Saya kira teman-teman sudah bisa semua ya, sudah pada hafal di luar kepala. Di luar kepala itu berarti lupa. Harus. Baik, kita sekarang masuk ke materi kedua. Di materi kedua ini, mahasiswa ini mampu mengeksekusi kertas kerja pemeriksaan kas dan bank. Kas itu petty cash, ingat ya, petty cash. Petty cash itu SpongeBob. Aku berarti nggak pernah nonton SpongeBob. Bank itu berarti akun di bank, ya. Nah, tujuan dari materi kita hari ini itu adalah 5 poin. Bapak Ibu ya. Pertama adalah identifikasi dan menjelaskan info kas dan bank. Kemudian kita mengevaluasi mengenai kenal kas dan bank. Yang ketiga kita menganalisis ketepatan perlakuan akuntansi dan kas bank. Kas dan bank aja. Kemudian merumuskan tujuan dan prosedur. Yang terakhir adalah membuat kertas kerja pemeriksaan kas dan bank. Seperti minggu lalu laptopnya dipersiapkan ya, Bapak Ibu ya. Siapkan laptopnya. Ingat laptopnya dibuka adalah Excel, bukan Instagram, bukan Facebook, apalagi Twitter. Kita akan kuliah selama 2 kali 50 menit. Berarti berapa menit? 1,5 jam. Benar nggak ya? Ya benar ya? Salah. 2 jam. Iya, aduh matematika kita lemah semuanya. 2 jam. Kuliah kita seperti kemarin kita simulasi kasus ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Kalau nggak ada, saya mereview kembali sedikit aja materi minggu lalu. Nah ini perikatan audit ya. Kita masuk ke perikatan audit ya. Minggu lalu kita sudah menjelaskan ini sebenarnya. Ada poin-poinnya banyak sekali yang kita audisi ya. Pertama adalah tanggal, kemudian ada suratnya, ini beda-beda ya setiap tahunnya. Kepada yang terima direkturnya, berarti klien ya. Berarti siapa yang buat ini adalah auditor. Baik. Diisi sendiri ya, ini perasaannya per tanggal berapa, PT apa gitu ya. Kemudian saya scroll ke bawah lagi, isinya ada terkait dengan bagaimana kita melakukan perikatan audit dengan klien. Ini ada fee audit ya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini fee audit? Ya, Sinta. Sebentar, ini yang berapa? 040. Set. Setnya juga
juga ya. Kepuasan itu sudah dibuat. Udah ya. 100 ya nilainya ya. Kenapa sih? Untuk yang di lembar pertama tadi, Pak. Yang pertama tadi. Iya. Ya, kenapa? Mbak? Yang peringkatan audit ini nanti ditunjukkan kepada siapa? Oh ini ya, kepada direkturnya klien. Misalkan kliennya adalah Sugiono kliennya. Ya berarti direkturnya adalah Sugi. Oke, paham ya? Good. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada fee audit. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menentukan fee audit di awal perikatan auditnya, Pak? Begitu, terima kasih, Pak. Oke, di audit itu biasanya dari audit tahun sebelumnya. Yang pertama, atau kalau tidak, berdasarkan dari resiko auditnya. Semakin tinggi resiko yang kita akan hadapi, maka fee audit juga semakin tinggi. Atau juga dari jenis KAP kita. Semakin kita big four, maka kita punya fee yang semakin tinggi. Paham ya Ida ya? Paham, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada lagi? Oke, luar biasa. Namanya siapa dan ini berapa? Anika 071. 0, 7, 1, Anika. Oke, silakan Mbak. Pak, sebenarnya yang ada tiket dalam menjawab itu apakah harus jelas atau simpel ya, Pak? Iya, sebenarnya informasi di lapangan biasanya simpel-simpel aja. Cuma lebih baik itu informatif, berarti yang jelas ya. Contohnya begini, pendapat tim kami terkait dengan pemeriksaan kas dan bank klien kami adalah adanya temuan poin 11, 10, 9, dan 8. Gitu ya. 11, 10, 9, dan 8 yang ini berarti ya. Maka solusi kami adalah ini 1, 2, 3, dan 4. Paham ya? Detail. Biasanya kalau udah bagus, oke, well done, excellent, tanda checklist doang, ada kayak gitu, ada. Ya. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya yaitu materi pemeriksaan. Nah ini, silakan dibuka kertas kerjanya, sudah dibuka? Oke. Di kertas kerja itu adalah kasus ya, berdasarkan kasus lapangan, saya akan lihat kasus lapangan, saya bawa ke sini. Ada temuan-temuan dari klien. Pada kolom C15 ini ada banknotes atau uang kertas. Pada poin C26 itu ada uang koin. Ini semua asumsi ya, ini asumsi semua. Poin nomor 3 ini kolom C34 ada cek. Cek AP itu berarti adalah cek yang dikeluarkan atas pembelian. Kolom C56 itu adalah cek for AR. Ini adalah cek yang dilakukan ketika kita melakukan penjualan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Oke. Faisal di 003. Loh, beda lagi. Kemarin itu. Oke, silakan. Pak, kertas kerja audit yang ini itu dari auditor sendiri yang buat atau ada template bakunya? Sebenarnya dari auditor sendiri yang buat ya. Semua masing-masing auditor itu punya template yang beda-beda. Tapi sekarang Mas, kita pakai atlas. Itu semua auditor sama. Kita belum masuk atlas dulu ya. Kita masuk dulu. Lalu kalau sudah paham kita masuk ke atlas ya. Paham Mas Iko? Ya, Oke, bagus. Ada lagi yang berikutnya? Ya, silakan Mbak. Nama Sentiana di 036. 03. Nah, Ini bertanya, untuk menghitung cash outstanding harus datang ke lokasi dan menghitungnya apakah harus langsung? untuk yang ini ya. Oke, ini itu dihitungnya itu harus lokasi Mbak. Yang mungkin kita pakai dukun ya. Kita ke lokasi bersama pihak kasir dan pihak akuntan menghitung satu-satu Mbak. Kalau dia ada 5.000 uang koin, 5.000 uang koin satu. Makanya jangka waktunya sehari sampai 2 hari. Ya. Masih paham ya Mbak ya? Yang paling lama itu kalau kita punya klien bank. Berarti kalian harus kerja di OJK. Karena kalau punya klien bank itu wah, reputasinya sangat cepat sekali ya. Uang hari ini sama uang kemarin itu bedanya luar biasa. Paham ya Mbak ya? Oke. Kita masuk langsung ke kertas kerjanya. Nah, di sini kita isi tanggal, ya. Sudah diisi belum tanggalnya? Oke, 2018. Ketik, silakan ketik. Ketik ya. Oke. Kemudian tanggal ini adalah informasinya adalah tanggal berdasarkan transaksi. Silakan diisi. Pindahkan saja dari yang kolom isi sebelumnya
ini ya. Nah ini. Bentar. Dan seterusnya. Yang ini diisi dulu ya, tanggalnya belum nih. Tanggalnya diisi 2015. Oke, silakan. Udah ya. Bank account-nya kamu isi ANZ karena kita punya akun bank di ANZ. Tulis ANZ dulu. Udah. Paham ya? Cek nomornya juga disesuaikan dengan cek nomor yang ada di buku sebelumnya. Pindahkan. Sudah ya? Saya luar biasa cepat sekali kami. Customer name-nya dipindahkan dulu yang dari kolom sebelumnya ya, pindahkan dulu. Dari sini, sudah ya? Luar biasa, cepat sekali. Kalian tuh ngetik atau pakai link? Mulai hari ini saya pensiun dari dosennya. Tapi itu anak-anak. Jumlahnya adalah 352, betul? Oke, anak-anak, ada yang tahu nggak? CAJ-nya apa aja yang dibentuk? BI pada apa stable, bagus luar biasa. Jangan lupa dipisah ya. Bukan masing-masing artinya apa? Kita ini belum mengakui uang terkait dengan penerimaan view. Sedia? Wah, luar biasa. Prepare by-nya, review by-nya, selanjutnya jangan lupa diisi. Diisi. Luar biasa, 10 jari semua teman-teman ini. Gokil ya. Nah, berikutnya kita memeriksa cek untuk kegiatan open payable. Silakan jadi diisi dulu seperti ini, sudah? Pilihkan saja. Sudah. Belum saya suruh deh. Bank-nya ada dua, ada OCBC sama ANZ. Sudah ya? Vendornya juga dipindahkan juga. Dibuat link seperti ini sudah? Dilihat? Oke. Totalnya adalah 69 miliar 274, betul? Ada yang tahu CAD-nya apa? Luar biasa. Namanya siapa? Oke, 032. Saya tambahin nilainya. 03 2 Indah. Tuh, semua nilainya udah ya. Ini 100 deh. Nah, ini. Ya. Oke, aman ya? Jangan lupa diisi dulu prepare pen-nya, review pen-nya sama date-nya juga. Sudah diisi? Oke, sudah diisi ya. Apa itu? Namanya siapa nih namanya? 033. Oke. Yang mana mbak? Yang mana? Oh yang ini? Yang ini? Oh ini? Ini? Poin ketiga. Oke. Ini itu adalah cek yang masih kita pegang. Tapi cek ini adalah untuk pelunasan utang kita. Jadi cek ini harus dibayar, tapi masih ada di kasir karena libur saat tahun baru. Paham ya? Ini dibaca, kasusnya adalah kita udah mau bayar, tapi ceknya belum disetor ke vendor. Paham ya? Untuk yang poin nomor C56, ini kita punya cek di kasir atas penjualan. Jadi customer sudah bayar ke kita, tapi kita belum mengakui karena kita belum menerima ceknya. Sampai sini paham ya? Oke. Dan bagus sekali. Ada lagi yang bertanya di sini? Ya, 2 orang. Banyak dulu nih. Silakan. Saya Salsa Bilang Putri, NIM-nya 015. 015. Oh, banyak yang bertanya ya, luar biasa ini tugas kemarin. Oke, silakan Mbak. Pak, saya mau tanya terkait CAJ itu. Ya. Apakah CAJ itu harus diisi? Jika tidak diisi, dampaknya bagaimana ya? Harus dong. Ini akan semua kalian. Selain adjustment dengan entries itu kalau nggak diisi, gimana caranya kita bisa melakukan adjustment terkait dengan transaksi ini? Nanti nilai ini akan nge-link ke buku
sorry, ngeling ke top schedule audit. Ya, kalau nggak ngeling nggak bisa. Ya, makanya harus ada. Di sini paham ya? Kalau banyak 020 2. Oke, silakan Mbak Silva. Kan itu PS-nya tadi yang bawah ada kolom prepare sama review. Ya, Kalau itunya nggak diisi itu boleh atau enggak ya Pak? harus diisi ya, semua harus diisi menandakan bahwasanya kalian profesional. Dibuat oleh siapa? Kamu yang melaporkan ke siapa? Yang dilaporkan itu siapa? Reviewer. Jadi kamu buat prepare by, dilaporkan ke saya, berarti saya akan tanda tangan di review by. Atau seperti itu ya. Setir. Ada lagi pertanyaan? Aman ya? Oke, silakan dilanjutkan sampai top schedule karena sudah ketemu CAJ-nya, tinggal dipindahkan. Selesai laporan kalian untuk top schedule Anda sudah clear untuk minggu ini. Silakan dilanjutkan. Ya, saya kasih waktu setengah jam cukup? Cukup ya. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah ya prosedurnya ya? Sudah ya? Aman ya? Baik, kalau sampai top schedule, maka saya mau cross check dulu kerjaan kalian. Jadi jangan lupa diisi 2018 karena kita punya klaim yang 2018. Oke, saya tanya dulu sama satu orang. Di sini satu orang aja. Salahuddin ada? Ada. Salahuddin, saya mau tanya Salahuddin. Sedekah bukunya berapa Salahuddin punya kas? Berapa punyamu? 9. Oke, kurang tepat ya Salahuddin ya. Berikutnya orang ini, berapakah sedekah buku cash bayar? 13 miliar 200. Oke, sip. Bagus. Kemudian saya tanya lagi ke Haidar. Ada Haidar di sini? Haidar, saya mau tanya, AJE-nya untuk yang debit berapa? Dapat dari mana itu? Linknya? Link kemana? Dari yang berita acara Berita acara? Sip berapa? G24. G24, oke bagus sekali. Berikutnya, Rivi, ada Rivi? Oke, Rivi. Bentuknya adik berapa nilaimu? 69 miliar 374 juta 161 dan 88,55 Oke, dari mana nih hasilnya? dari berita acara. Sip berita acara yang kolom G20. Ya, oke. Bagus. Ya. Ya, silakan. Namanya siapa dulu nih? Namanya Maria. Ini 04. 04 Oke, Bang Iman. Berita acara yang besok nanti itu kira-kira dibuatnya kapan? Oke, berita acara kesulitan tadi itu sebenarnya dibuat itu waktu kita sudah punya saldo per bukunya dari klien. Ya, kemudian kita menguji benar atau tidak. Nah, kita butuh rekening koran dari pihak bank di proses. Ya, paham ya? Oke, dan bagus. Untuk ada ketinggalan tadi itu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Nggak ada? Baik. Terakhir, saldo per auditnya berapa nih untuk yang saldo kas klien? Saya ingin bertanya kepada Ardia. Oke. Berapa nilainya? Yang bank ya Pak? Saldo cashnya per audit. Cashnya yang audit 296,777 032,260,51. Dapat dari mana itu? Nilainya? Dapat dari sheet ini tetap tapi D8 ditambah E8 ditambah F8 itu bisa. Oke, baik. Dasar dari saldo per buku ditambah adjustment kredit, debit, dikurangi adjustment kredit. Kenapa begitu? Karena saldo awalnya adalah debit. Paham ya? Oke, berikutnya. Amalia ada? Amalia, saldo per bukunya untuk bank. Gabungan antara ANZ sama apa tadi Bang? Saya lupa. Apa? CBC, ya. Berapa jumlahnya per bukunya? 3.830.830.010.038. Oke, sip. Dapat dari mana? Dapat dari? Dari rekapitulasi. Oke, kalau dari 10 ya. Berikutnya lagi, Nabila ada? Nggak ada ya?
Berikutnya lagi Andi ini ada? Apa sorry? Andi ini enggak? Andi udah ada ya? Andi enggak? Coba dari mana nih yang Andi ada? Yang Andi David dari sheet rekapitulasi SOK yang kolom E10. Oke, ngeling ya dia punya Bu ya? Oke, bagus. Oke, sudah semua ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Ada yang belum bertanya silakan. Sudah semua ya? Baik, kalau sudah nanti teman-teman kirimkan atas kerjanya dengan format PLM-nya adalah kelas apa ini? A underscore name underscore nama depan underscore tugas 2 ya, dikirim ke Telegram PC ke saya 04 dimulai dari sekarang. Saya tunggu 1 menit. Oke, ini saya sudah sampling beberapa pekerjaan teman kalian ya. Hasilnya adalah setelah saya cek luar biasa, tidak ada yang salah. Kalian telah belajar dengan baik di sini ya. Jadi saya bangga sama kalian yang luar biasa. Kelas apa ini, Mas Ayah? Kalau saya bilang kas, hanya besar, hanya kecil, ditulis juga ya. Terus saya bilang kolom J6, kalau saya bilang ganti nominal luar biasa sekali. Saya minta link, karena lingkan luar biasa. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa sebenarnya. Cuman kalian tidak biasa pakai Nah, jadi semester 6 besok setelah belajar saya ya, kalian itu harus belajar lagi minimal ngetik deh ya, ngetik apapun itu misalkan minimal kalau balas chatnya pacar ya dia punya pacar betul ya Man ya? Man, betul ya Man? Nah, betul ya? Satu lagi saya minta di sini ada yang kurang. Jadi kalau saya bilang 1 menit, 1 menit. Ada beberapa yang kurang cepat. Ini kenapa ya? Saya minta tolong disebutkan alasannya kenapa. Ada yang lain? Ada? Ada ya? Siti Fatimah ada? Kamu ada? Mbak, kenapa kalau lama? Kenapa? Lambat? Kenapa? Oh, jadi ngomong. Baiklah, kalau begitu besok pakai jaringannya Bapak aja. Oh, ya. Tapi punya Fatia juga bagus ya. Latifah juga terlambat. Gimana Latifah? Iya, Pak. Kenapa terlambat Latifah? Ini Pak jaringannya, Pak. Jaringannya bermasalah. Iya. Ya sudah, berarti kesimpulannya saya anggap kalian itu cepat mengerjakan, tapi karena jaringannya maka terlambat ya. Coba saya mau tanya lagi, Indra Rizky ada? Ada Pak. Indra, apakah sama juga? Terkait dengan jaringan juga? Networknya Pak jelek Pak. Oh, ini harus bilang ke orang tua, Pak, Bu, mohon maaf, ini bukan membebani Bapak Ibu, bilang ke mereka bahwasanya ini investasi. Kalau saya udah punya gaji, saya ganti Bapak Ibu dengan seperangkat alat sholat. Gitu, ya? Oke. Selain itu semua mungkin semua aman-aman ya, biasa. Baik, materi hari ini saya cukupkan dulu, selesai ya. Kesimpulannya, achievement kita untuk hari ini adalah atas kerja audit pemeriksaan kerja bank ini saya anggap lulus semua. Pesan-pesan saya, maksud-maksudnya jangan sampai lupa ya, dibaca lagi di rumah tadi. Minggu depan, ya. Berdasarkan RPS, nah ya, kita akan masuk materi kertas kerja pemeriksaan pendapatan. Pendapatan itu melinknya ke akun receivable piutang. Jadi kita akan masuk ke pemeriksaan di piutang. Sebelum kita masuk besok, seperti biasa, saya akan mereview lagi sedikit materi lagi, sedikit sekilas terkait dengan materi kas dan nah, termasuk uji ketaatannya bagaimana, kemudian bagaimana kertas kerjanya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut
adalah hasil pemaparan dari program pengajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.